Jadi bisa dibilang komponen utamanya bisa kita urutkan menjadi beberapa timeline ya. Yang pasnya kita menyebutkan pengalaman kita sebelumnya, lalu currentnya, presentnya, kita menyebutkan kondisi saat ini nih, yang perlu kita address dengan pengambilan mata kuliah ini. Betul sekali. Dan juga peran kita saat ini apa? Betul. Untuk bisa mendapatkan future-nya. Di masa depan kita akan memberi kontribusi apa. Jadi past, present, and future-nya harus kalian jelaskan dengan semenarik mungkin. Bagus. Oke, setelah kita ngobrolin isinya, kontennya, sekarang gimana sih cara menulis langkah-langkahnya deh? Mungkin kalau blank ya, managers nggak tahu mau memulai dari mana. Pertamanya gimana nih? Oke, poin yang pertama, kalau kalian mau bikin motivation letter, pastikan dulu punya waktu yang cukup ya. Oh iya. Jadi jangan sampai bikin motivation ini waktunya cuma 1 minggu. Itu Nah, nggak iya. cukup banget. Apalagi sehari sebelumnya, Iya, waktu itu. update kamu. Iya, karena kita juga harus mempersiapkan banyak hal, termasuk risetnya ya. Betul. Kadang tuh kelihatannya cuma nulis esai gitu, padahal risetnya tuh harus panjang banget. Kita harus benar-benar memetakan masalahnya juga dan juga mencari jawaban atas masalah tersebut. Jadi pastikan kita punya waktu yang banyak. Dan bagus lagi kalau misal dalam waktu itu kita juga bisa konsultasi sama expert gitu ya. Misal kita tanya-tanya ke dosen kita, kadang kan ada hal-hal yang kita kurang tahu gitu kan. Dan mungkin dosen-dosen kita bisa jadi lebih paham tentang isu-isunya. Jadi kadang tuh gitu, pengalamanku juga aku konsultasi sama dosen, terus kayak dosen tuh ngasih view yang baru gitu loh, insight yang baru. Oh ini loh ternyata ada permasalahan ini, kenapa kamu nggak address ini aja seperti itu. Jadi saranku coba konsultasi sama dosen atau mungkin sama atasan tempat kita bekerja yang mungkin memang tahu isunya seperti itu. Oke, step berikutnya setelah tadi kita menyediakan waktu yang cukup, berarti kan kita ketika dalam waktu persiapan itu kita bisa gunakan untuk memilah-milah nih mana sih pengalaman kita yang benar-benar relevan dengan program yang mau dituju dan yang bisa benar-benar memberikan apa ya kayak dampak ya bahwa kita belajar sesuatu dari pengalaman itu. Contohnya nih misalkan kalau Najib dulu waktu membuat motivation letter, Najib menuliskan pengalaman ketika dihadapkan pada momen sebagai wakil kepala sekolah dan diminta untuk membuat kurikulum baru. Sedangkan guru-gurunya belum begitu familiar dengan kurikulum yang baru itu. Di situ memang banyak banget tantangannya dan benar banget Najib belajar banyak dari situ. Itulah yang Najib ceritakan dan itu yang menjadi titik jual, poin penjualan dari ceritaku sendiri waktu itu. Dan betul banget nih, kalau kayak yang tadi aku bilang bahwa pastikan ketika kita ngambil S2 itu adalah jawaban dari permasalahan yang mau kita jawab kan. Jadi kayak waktu Najib ini permasalahannya dia suruh mengembangkan kurikulum dan untuk itu dia harus memperoleh ilmu lebih, mendapatkan pendidikan lebih melalui S2 itu seperti itu. Jadi benar-benar itu tuh kayak S2 merupakan jawaban kamu buat biar bisa mengembangkan kurikulum dan itu terbukti dari jurusan yang kamu pilih ya. Kurikulum, pedagogi, and assessment. Iya, jadi memang cocok banget kan. Kayak misal dari pemberi beasiswanya sama yang dari pihak kampusnya, oh ya udah ini memang dibutuhkan banget loh sama mahasiswa ini, calon mahasiswa ini, jadi ya udah dikasih gitu. Jadi pastikan ya harus linear, jangan cuma kayak iseng-iseng aja aku berbisnis soalnya aku pengen punya usaha kayak gitu aja. Padahal sebelumnya nggak pernah punya pengalaman atau niatan yang cukup kuat untuk kesana ya. Bener. Dan juga pengalaman itu kata aku ngebantu banget saat kuliah gitu kan, karena paling nggak kita tuh banyak flashback ke masa lalu kita. Kayak misal, oh iya kita punya pengalaman ini. Nah jadi ketika kita bikin esai, idenya juga lebih rich gitu ya. Dan berdasarkan konteks yang udah pernah kita terjuni sebelumnya. Oke, berikutnya kita sudah pilih pengalaman yang kuat dan kita juga sudah sediakan waktu yang cukup. Berikutnya ketika memulai menulisnya, bagian pertama pastinya adalah opening ya. Nah, tunggu dulu. Sebelum masuk ke situ, ada satu bagian yang terlewat, yaitu membuat outline atau kerangka tulisan. Gunanya agar ketika menulis nanti, ide kita tidak melebar kemana-mana. Secara garis besar, ada 3 bagian utama, yaitu opening, body, and closing. Di opening yang akan kita bahas setelah ini, isinya adalah pengenalan latar belakang diri kita dengan cara yang menarik. Kemudian, di body atau di bagian utama dari surat ini, kita bisa membaginya menjadi 3 bagian utama yang menceritakan tentang diri kita di masa lalu, di saat ini,
dan di masa yang akan datang, tentunya dengan hal-hal yang relevan. Dan yang terakhir, ada closing atau penutupan yang ini sebenarnya optional, bisa kalian buat atau tidak. Kalau kalian ingin memasukkan bagian ini, kalian bisa memasukkan penguatan poin-poin pendukung mengapa sih kalian harus diterima di jurusan tersebut. Kita harus buat opening yang benar-benar bisa attract pembaca dalam 5 detik pertama ketika orang itu baca motivation letter kita. Jadi kalau misal baca motivation letter, yang baca itu kan nggak cuma baca satu letter aja kan, bisa aja baca ratusan, ribuan gitu. Jadi kalau dari awal itu udah ngebosenin, kayak monoton banget, ya udah kayak bisa ditebak, oh paling ujungnya juga kayak gitu. Jadi usahakan pas di opening itu benar-benar bombastis gitu ya, benar-benar ngebuat si pembaca tuh pengen baca lebih, penasaran, oh ini orang kayak apa sih kayak gitu, latar belakangnya kayak apa sih gitu ya. Contohnya apa nih juga yang opening yang benar-benar atraktif gitu? Contohnya kalau aku sih lebih suka menyuguhkan kayak misal isu yang lagi kita hadapi gitu. Jadi daripada terlalu basa-basi kayak misal ini loh kita ini gini, ya itu boleh disebutin kayak misal dulu kita kuliah di sini ambil jurusan ini. Cukup paling nggak 1 atau 2 kalimat gitu ya. Setelah itu kita langsung address isunya. Atau dari perkenalan tadi bisa langsung kita grab ke pengalaman kita. Kayak misal, nah dari pengalaman itu kita ngadapin masalah seperti ini gitu. Kalau bisa misalnya kita sebutin wilayahnya biar lebih spesifik gitu kan. Misal kayak kita pengalaman ngajar gimana, permasalahannya apa, tuh sebutin secara spesifik daerahnya gitu. Jadi kalau yang dicontohkan tadi, kita mulai dari konflik ya, konflik yang kita hadapin, dan itu cukup kuat juga untuk menarik pembaca ya, bahwa oh ternyata dia punya kasus seperti ini nih, dan kayaknya di bagian berikutnya dia akan membahas kenapa dia perlu untuk mengambil mata kuliah ini gitu ya. Jadi orang tertarik nih untuk baca lagi dan lagi sampai akhir ya. Kalau kan ada nih beberapa tips bilang katanya bisa juga pakai quotes yang berhubungan dengan topik kita. Itu menurut Dida gimana? Aku jujur aja kalau buat esai aku belum pernah pakai quotes. Tapi biasanya itu buat yang lebih verbal, kayak misal pidato, aku suka pakai quotes gitu. Jadi kalau misal buat esai, aku berusaha lebih yang seakademik mungkin, makanya kadang aku pakai data aja gitu. Dan data itu nggak harus yang kayak kita dapat dari misalnya sumber riset mana gitu kan, bisa aja berdasarkan pengalaman kita. Karena aku pun pernah baca bahwa kalau misalnya kayak kita motivation letter, kita tuh nggak harus yang memasukkan data kayak gitu kan. Kalau misalnya kita masukin data kan paling kita pakai ini kan footnote gitu, dan itu juga harus diperhatikan. Makanya kalau misal kita bingung itu datanya reliable atau enggak, flashback aja ke pengalaman kita, karena itu lebih personal lagi kan. Jadi intinya namanya saja motivation letter atau nama lainnya, bahasa lainnya personal statement ya. Makanya kita harus buat ini benar-benar personal and honest ya. Jadi poin berikutnya adalah buat esai kalian jujur dan personal. Caranya gimana? Pastinya dengan memasukkan pengalaman dan pembelajaran yang sudah kita dapatkan tadi ya. Oke, setelah jadi nih, gimana langkah berikutnya? Sebenarnya kan kalau kita bilang jadi itu belum 100% betul, jadi ya. Betul. Karena kadang kita saat bikin, wah iya ini udah bagus banget gitu. Giliran kita diamin 2 minggu, aduh ternyata berantakan. Kenapa juga kita ngomongin masalah ini yang nggak signifikan gitu kan. Jadi memang itu biasa sih ya, bahkan buat penulis yang udah profesional pun mereka kalau nulis ya harus didiemin dulu. Karena kadang kita kecampur emosi, kecampur persepsi kita pribadi, jadi tuh ngiranya oh, ini udah bagus banget, akhirnya udah pede nih, langsung aja submit gitu. Padahal pas masa-masa kayak gitu, kita tuh harusnya nunggu, karena dari nunggu ini nanti kita tuh ibaratnya kan membaca baru. Jadi ketika baca esai kita lagi, nanti kita nyadar, oh ternyata ini harus ada diisi lagi, ini harus ada dibuang. Jadi kuncinya adalah diamkan dulu selama beberapa menit sampai dulu meresap. Baru digoreng, ditiriskan. Nah, selain didiamkan dulu, lalu kita baca lagi, kita juga kadang-kadang perlu second opinion atau third opinion ya. Makanya step berikutnya adalah minta proofread ke orang lain. Kalau bisa pilih orang yang kiranya linear juga dengan jurusan kita. Jadi selain dia proofread mungkin masalah gaya bahasanya, kayak diksinya gitu, dia juga bisa proofread konteksnya dan kontennya gitu. Kayak misal, oh ini ternyata kurang relevan, atau mungkin ada loh isu yang lebih urgent daripada ini kayak gitu. Jadi carilah orang-orang yang kiranya relevan dengan bidang kita. Bisa dosen kalian atau atasan kalian atau mungkin teman satu jurusan gitu yang benar-benar tahu konteksnya dan mungkin juga pernah punya pengalaman menulis surat motivation letter sendiri ya. Kayak kadang pengalamanku juga minta tolong sama senior, kan dia misalnya udah dapet beasiswa gitu kan ya, harapannya ya bisa goal juga sama gitu. Nah, udah nih, jadi tadi sudah draftnya sudah jadi, lalu didiamkan,
di proofread dan dibaca ulang, pastinya habis itu ada proses revisi ya, ditambahkan ini, dikurangi itu. Pastinya setelah itu langkah terakhirnya adalah harus submit. Karena kalau nggak disubmit percuma aja kita udah bikin semuanya, mengambil banyak waktu tapi nggak disubmit. Apalagi kalau nggak submitnya gara-gara waktunya habis. Nah, itu adalah kesalahan fatal banget ya managers. Dan saranku kalau submit jangan mepet ya. Jadi paling nggak 1 hari sebelumnya itu udah maksimal. Jangan kayak deadline misalnya nanti malam baru bisa submit sekarang. Barangkali kita nggak teliti ada perbedaan waktu kan, kita mau submit ke Amerika tapi kita nggak memperhatikan gapnya gitu. Bahaya banget. Jadi mending ya 1 hari sebelumnya itu udah maksimal banget ya. Dan berdasarkan pengalaman nih ya, dari tahun ke tahun pasti kalau lagi hari H dan jam menjelang deadline penutupan itu pasti servernya kadang bermasalah ya. Jadi down lah atau nggak bisa diakses dan pada akhirnya kalian nggak bisa submit ya. Beberapa memang pada akhirnya memberikan pengunduran waktu, kayak Chevening kemarin ada pengunduran waktu beberapa hari ya. Tapi kalau misalnya ternyata server down dan nggak ada pengunduran waktu kan sayang banget, kalian gigit jari dong nggak jadi submit ya. Oke, jadi gitu tentang motivation letter dan mudah-mudahan penjelasan kita bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang masih meragukan atau mungkin kalian mau tanya, silakan komen di bawah ya, nanti akan dijawab. Oke managers, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan kalau kalian merasa video ini membantu kalian, jangan lupa untuk klik like, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.